Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Pada saat ini kita masuk dalam kebaktian kita. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu. Dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan iman Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian gloria bersama, kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia. Kasihanilah kami, Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Terimalah doa kami, Tuhan Segala yang kudus, Engkau Segala Tuhan, Engkau Segala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita ada pada hari ini, kita meninggikan nama Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia.
Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan.
ini sama-sama. Tuhan atas segala kuasa dan keperkasaan, sumber dan pemberi segala yang baik, cantumkanlah di dalam hati kami kasih akan nama-Mu. Tambahkan ibadah yang benar di dalam kami dan memulai rahmat-Mu yang besar, melahirkan kami dalam keadaan yang demikian. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk pembacaan firman Tuhan. Bacaan pertama diambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat pertama sehingga 13. 1 Korintus pasal 13 ayat pertama hingga 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan cengang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan seluruh tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku mengenal dengan sempurna, sebab aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikianlah firman Tuhan. Sidang jemaat dipersilakan berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus 12 ayat 28 hingga 34. Markus 12, 28 hingga 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia."
memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Inilah Injil Kristus. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas firman-Mu. Sekali lagi kami memohon biar Roh Kudus-Mu akan terus memimpin dan memberi kami pemahaman atas 1 Korintus yang mana kami akan belajar sekali lagi atasnya cara untuk menyelesaikan isu-isu di gereja supaya adanya satu masyarakat ataupun kumpulan ataupun komuniti yang akan dibangkitkan mengikut kehendak-Mu Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, bukan saja memahami, tapi dapat mempraktikkan segala firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita hampir sampai penghujungnya 1 Korintus, di mana beberapa minggu sudah kita melihat bersama-sama. Memang ada beberapa fasa yang kita tidak lihat, di mana kadang-kadang kita memilih, mengikut apa yang berada dalam bahan renungan itu. Okay? Jadi minggu ini kita akan lihat di fasa yang ke-13. Sekali lagi kita akan meninggalkan fasa yang 12. Tapi jangan risau sebab ini memang akan dikembalikan. Waktunya kita lihat 1 Korintus lagi. Kita akan menyelidiki fasa-fasa yang kita ketinggalan dalam musim ini. Tapi jangan risau, firman Tuhan tetap ada di sana. Amin. Nah, secara ringkasnya apa yang berada di fasa 12 adalah satu isu lagi. Minggu lalu kita sudah lihat tentang jamuan kudus, betul? Siapa yang ada di jamuan Tuhan, jamuan kudus, dia juga menyertai jamuan iblis. Setan ke iblis? Ya, setan ataupun iblis lah ya. Jadi tidak boleh kita duduk di meja yang sama, di tempat menyembah berhala-berhala, waktu yang sama kita adakan jamuan kudus. Jadi itu tidak boleh. Apalagi mereka ada diskriminasi, ada yang lebih kaya itu dia makan dulu. Yang miskin tu mungkin di luar tunggu dulu. Ada yang tidak tahan, dia makan dulu. Paulus bilang kalau kau lapar makan dulu di rumah, jangan sampai begini. Jamuan kudus itu harus dilakukan dalam kesatuan yang mengikut kehendak Tuhan. Ya, jadi lepas Paulus menyelesaikan masalah tentang jamuan kudus itu, dia beralih kepada isu yang satu lagi, di mana adalah isu tentang karunia roh. Ini 1 Korintus penuh dengan karunia roh. Kalau kita baca di Alkitab, satu-satunya buku ataupun surat yang ditujukan di mana menyatakan bahwa berbagai karunia roh yang mereka ada. Ini adalah gereja yang dikatakan sangat karismatik. Mungkin gereja yang sangat matang. Sebab banyak karunia yang ada. Tapi apa yang berlaku adalah isu tentang mereka untuk mengerjakan karunia roh itu. Ada yang secara kedagingan. Sebab ada yang mau minta, mungkin dia mau minta lebih, ataupun dia katakan di mana, kenapa dia ada, saya tidak ada. Itulah Paulus bilang, saya mau kasih tahu kamu harus tahu bahwa setiap orang akan diberikan karunia roh. Mengikut kehendak Tuhan. Untuk demi kebaikan seluruh tubuh Kristus. Jadi ada isunya juga di mana mereka lihat bahwa adanya karunia ini lebih rohani. Ataupun lebih banyak urapannya. Contohnya berbahasa roh. Ini bukannya seperti apa yang kita hadapi hari ini. Kan orang bilang kalau kau dipenuhi Roh Kudus, mestinya mau berbahasa roh. Kalau kau tidak berbahasa roh, kamu tidak dipenuhi Roh Kudus. Siapa yang cakap? Kami sendiri yang buat cerita itu, bah. Hanya dalam Alkitab di mana sentiasa kalau seorang itu dipenuhi Roh Kudus, dia akan berbahasa roh. Itu yang lebih umum. Yang dalam mungkin 10 peristiwa yang berlaku,
mungkin ada 8 waktunya di mana seorang itu dipenuhi Roh Kudus ataupun sekumpulan itu dipenuhi Roh Kudus, mereka berbahasa roh. Tapi bukan bermaksud bahasa roh itu lebih rohani. Jadi mereka tanya, kenapa begitu? Adakah ini lebih rohani? Ini kurang rohani. Seperti hari ini kita bilang, oh gereja itu lebih banyak urapannya. Ataupun pendeta itu lebih banyak urapannya. Siapa bilang? Roh Kudus yang dia ada sama Roh Kudus yang saya ada, yang memberi kuasa kepada kita, yang memberi urapan kepada kita sama. Masalahnya siapa? Sendiri. Bukannya urapan itu lebih banyak ataupun urapan sendiri kurang. Kalau kita lihat begitu, masalah terserah kembali kepada jemaat. Kalau kita paham daripada apa yang dikatakan oleh Paulus, semua orang menerima dari satu Roh Kudus. Roh Kudus yang sama. Tuhan daripada Tritunggal yang kita percaya. Amin. Jadi Roh Kudus yang memberi urapan itu kepada orang itu, Roh Kudus memberi urapan kepada orang ini sama. Jangan gunakan itu menjadi satu pencangkaan. Itulah sebab lepas itu ada orang bilang, Paulus bilang, dia bilang, kenapa kamu kata begitu? Kita ini kan tubuh Kristus. Kenapa mata bilang aku tidak perlukan hidung? Hidung bilang aku tidak perlukan telinga. Tangan tidak perlukan kaki. Tidak. Harusnya sama. Kalau kita mau adanya karunia roh, harusnya dipakai untuk membina tubuh ini, tubuh Kristus ini dengan kebaikan secara umum. Amin. Ya, itulah sebab lepas fasa 12, fasa 13 yang terakhir itu, ayat terakhir, dia berkatakan, aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Kita harus ingat ya, waktu mereka tulis surat, waktu itu tidak ada fasa-fasanya ya. Sehari ini kamu tulis surat pun tidak ada fasanya kah? Kamu tulis fasa kah? Kepada saudaraku yang kucintai, bagaimana dengan kamu kepelakanan ini? Boleh makan, boleh tidur, boleh minum? Lepas kau tanya semua, fasa 2. Jadi macam mana persekolahan anak-anak, bapak-bapak. Jadi habis tanya anak-anak, fasa 3. Paulus tidak tulis ada fasa-fasanya. Hanya dalam penerjemahan mereka gunakan ada, terutama kalau penerjemahan Indonesia ataupun NIV dan sebagainya, kebanyakannya mereka gunakan fasa. Supaya kita boleh lihat berbahagiannya yang telah diberikan. Tapi kita harus ingat, apa yang Paulus tulis di fasa 12 dan 14, di antaranya fasa 13 ini adalah tentang kasih. 12, 14 tentang kasih roh, karunia roh. Tapi Paulus mengatakan kepada mereka, aku akan menunjukkan satu jalan yang lebih utama. Supaya kamu tahu cara ini dan mempraktikkan karunia roh yang ada di fasa 12 dengan betul. Fasa 14 dia kembali. Ini caranya. Kalau kamu berbahasa roh, kamu harus buat begini. Kalau kamu buat kasih nubuatan, kamu harus buat begini. Kalau kamu buat ini, kamu harus begini. Tapi mereka harus paham apa yang ada di fasa 13. Itunya karunia yang paling utama, kasih. Amin. Ya. Nah, mari saya tanya kamu, apakah kasih? Gunakan 30 saat berkongsi dengan jiran kamu walaupun jauh. Kamu boleh teriaklah tapi jangan buka mas. Kau tanya dia, adapun kau berkongsi dengan dia, apa itu kasih? Apa yang ada dalam otakmu sekarang, kasih itu adalah kongsi dengan dia. 30 saat, satu orang ambil 15 saat. Itu saja. Ya, coba kongsikan dengan jiranmu. Okey, nah, mungkin dalam bahasa kita mungkin agak susah ya. Kadang kita main kasih, memberi. Saya kasih dia. Jadi, kau bilang, Reverend, kasih yang mana satu tu? Kasih lah, kasih itu. Alright?
Jadi mungkin orang bilang kasih itu adalah love at the first sight. Kau tengok dia kali pertama kau lihat kau jatuh cinta sudah. Sebab dia handsome kah ataupun dia anggun. Anggun kah? Pretty anggun kan? Ya. Kaca, handsome, kaca. Okey. Ya. Mungkin itu tentang kasih. Kasih adalah apa? Adalah mungkin uang, no money no talk. Okey. Hari ini kasih dihitung dengan uang, jumlah uang yang kamu ada, kasih itu akan bertambah. Apa lagi? Kasih sekarang mungkin adalah mengikut aliran, fashion. Mungkin semua orang mengasihi itu, semua orang ikut. Kau tanya dia kenapa, dia bilang tak tahu, sebab semua orang buat. Jadi saya juga mengasihi benda itu, ataupun jenama itu, ataupun cara mereka melakukan sesuatu. Kalau kau ikut Korea, kasih itu macam simbol sudah. Dulu besar. Tiba-tiba dia tukar pergi kecil sudah. Jadi kasih itu macam simbol sudah. Jadi apakah itu kasih? Kadang kita pun lihat kasih itu agak keliru ya. Kita tidak tahu perbezaan tahap kasih yang ada. Satu orang tu, suamimu mungkin mengatakan dia mengasihi kamu, kasih yang sama dia pakai, mungkin dia pakai untuk mengasihi Kentucky, KFC. Faham? Sebab dia keliru, Pak. Dia gunakan kasih yang sama, mengasihi istrinya, dengan kasih yang sama mengasihi KFC. Kan? Anak-anak sekarang pun ada. Dia mengasihi kartun itu, ataupun mengasihi iPad-nya. Dia waktu dia tanya, dia mau mengasihi ibu bapa, kasih juga, tapi kasih yang sama. Jadi maksudnya kasih yang dia diberikan untuk permainannya, sama juga kasihnya kepada ibu bapanya. Itu yang ada masalah. Sebab habis kalau rosak benda itu, rosak kasihnya, ataupun hilang kasihnya. Jadi kasihnya kalau begitu kepada ibu bapa tidak bagi apa-apa, dia mengasihi ibu bapanya. Sebab Alkitab pun ada tahap kasih, adapun perbezaan. Satu adalah eros, katakan sama, eros. Eros ini ada kasih secara seksual. Tidak ada lain lah. Jadi dia hanya mau melakukan hubungan seks, itu seksual. Eros, itunya perkataan Inggeris erotic. Kita dengar perkataan itu agak tak bagus. Tentang ketidakmoralan, immoral dalam kasih. Kedua adalah filio. Filio adalah kasih antara saudara-saudari. Jadi kasih yang demikian akan menyatukan dua orang. Bukan cinta, tapi kasih, brotherly love. Macam sekarang orang suka bro. Dulu man, sekarang bro. Saya tidak tahu kalau bahasa pakai apa, tetap bro juga kan? BRO juga, bro. Nanti kau tanya macam mana ejan, dia tidak tahu tu, dia tahu BRO. Itu short form mah. Perkataan sepenuhnya brother. Jadi macam mana sister. Tadi kadang saya lihat perempuan pun cakap bro. Itu lain sudah. Kalau perempuan sis. Betul kan? Kan? Jadi itu filio. Ketiga adalah storge. Dalam Alkitab tidak ada perkataan itu, tapi dia gunakan kata yang berlawan, astrogos. Astrogos ini maksudnya adalah macam keluarga. Mama dengan anak itu secara semula jadi tetap ada kasihnya. Dia memang ada di sana. Seperti Kain sama Abel, Pak kita gunakan astrogos. Kasih yang harusnya semula jadi antara Kain sama Abel adalah bagus. Tapi Kain membunuh Abel. Itu astrogos. Tidak mempunyai kasih yang stokja itu. Tapi kasih yang Tuhan mau adalah agape. Itu kasih yang paling tinggi tahapnya. Itu adalah tentang macam mana Tuhan mengasihi manusia. Dengan mengkaruniakan anak tunggalnya Yesus Kristus dan mati bagi semua manusia. Jadi Tuhan minta dan dia menginginkan kasih yang demikian.
Jadi apa yang Paulus katakan di sini adalah agape, bukan eros, bukan filio, bukan storgia, tapi adalah agape. Okey? Nah, jadi kita akan lihat apakah, kenapa dan membuat kasih itu karunia paling utama. Pertama, kita melihat nilainya dulu, nilai kasih ini. Paulus dia katakan, saya akan menunjukkan kepada jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemelincing. Ini bekalan pertama. Kalau tanpa kasih, walaupun saya ada kasih karunia itu adalah seperti gong, adapun canang yang buat bunyi sajalah. Bayangkan kalau saya naik di sini, mimbar ini untuk khotbah. Kita berdoa bersama, lepas tu amin, dan saya mulai khotbah, gong, ciang, ciang, dan gong. Mari kita berdoa. Amin. Saya boleh pastikan tak ada di sini waktu kamu keluar, wah, tadi khotbah Canon tu luar biasa. Sebab dia gong-gong saya sampai aku macam bangkit sudah jiwaku. Tanpa lagi dia cang-cang aku tu, aku sudahlah, aku mau bertekad untuk melayani Tuhan sudah. Tak mungkin. Ya, kalau pelayanan kita, terutama kalau berbahasa itu, seperti demikian, tanpa kasih, tanpa nilai. Dia langsung tidak bermakna, tidak bernilai. Dia hanya satu pertunjukan. Kedua, dia gunakan ini. Dia bilang, sekalipun aku mempunyai karunia untuk penubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, sama juga sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memintahkan gunung, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sama juga, kalau saya dapat penubuat, saya dapat memberitahu segala rahasia dan apapun pengetahuan, kalau tanpa kasih, itu seperti apa? Penitik nasib, fortune teller, ya, penitik nasib. Mungkin dia pakai satu bola, oh aku nampak masa depanmu, ada seorang lelaki akan muncul, dia akan berdiri di atas gunung, kau akan jumpa dia di bawah gunung, ya. Tanpa kasih sama juga, nubuatankah, rahasia itu, pengetahuan itu, dia langsung tidak berguna. Apalagi kalau orang yang ada iman untuk memindahkan gunung, wah luar biasa. Tapi tanpa kasih, dia seperti satu magic show. Silap mata. Silap mata. Ya, magic show saja. Apalagi dia katakan juga yang terakhir, sekalipun aku berbagi-bagian segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Wah, ini luar biasa. Tahap tinggi ini. Sampai mengorbankan diri, hartanya, nyawanya, demi orang lain. Wah, ini hebat, orang hebat. Tapi tanpa kasih, sama saja. Tak bermakna. Langsung tidak mempunyai kasih, sekalipun tidak berfaedah kepadanya. Dia hanya satu orang yang mati demi namanya sendiri. Walaupun dia lakukan sesuatu yang begitu luar biasa, tanpa kasih, dia tidak bernilai. Jadi apakah nilai kasih ini? Kita harus tahu, di mana ada kasih, mana ada Tuhan. Sebab Tuhan sendiri, Allah adalah kasih. Jadi kalau kita mau lihat nilainya yang sebenar di sini, adalah mengikut standarnya, ada membiawai Tuhan. Di Efesus pasal 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke Allah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Dan padanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bahagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam, katakan sama-sama, dalam kasih. Itu yang Tuhan mau. Dan 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 katakan, kita mengasihi sama-sama kerana Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi macam mana? Kita ikut contohnya siapa? Contoh Tuhan. Kita dapat mengasihi sebab Allah mengasihi kita dulu.
Jadi dengan cara begitu kita tahu macam mengasihi orang lain. Amin. Ininya yang Tuhan mau, AKP. Yang Yohanes pasal 13. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Itu arahan daripada Tuhan. Kita harus mengasihi. Macam mana kita mengasihi satu sama lain? Dengan AKP. Bukan eros, bukan video, bukan storja. Dengan AKP. Tuhan, standarnya Tuhan dalam kasih itu. Kalau kita lihat Roma pasal 5, dan bukan hanya itu saja, kita malah pemegang juga dalam kesengsaraan kita. Kerana kita tahu bahawa sengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, pengharapan tidak mengecewakan, kerana kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh apa? Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kita kembali kepada pasal 12, karunia roh. Dari siapa? Dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang sama telah mencurahkan apa? Kasih. Jadi karunia roh, Roh Kudus, kasih, dalam satu orang bilang, satu paket. Dia dalam satu kumpulan tuh. Kalau kita memiliki kasih karunia roh dari Roh Kudus yang sama, Roh Kudus yang sama akan mencurahkan kasih itu kepada kita supaya kita dapat mempraktikkan segala-galanya dalam satu paket. Amin. Ya. Jadi kasih itu nilainya dari siapa? Macam mana kita dapat menentukan nilai kasih itu? Mengikut Allah. Mengikutnya biawai Allah. Kalau kita mau lakukan demikian, kita harus mengejar dan mencari macam mana dan apakah itu kasih yang telah Tuhan tentukan kepada kita. Poin yang kedua, kita mau lihat definisi kasih itu. Ya, kalau kita mau cari macam mana, dari mana, apakah kasih itu, kita mau lihat sikap definisi ini. Dari ayat 4 hingga 7 yang telah dibacakan tadi, dia mempunyai 14 ciri-ciri ataupun sikap daripada kasih ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu. Dia ada 7 daripada ini, dia gunakan secara positif. Maksudnya dia mengatakan kasih itu adalah apa? 7 kali. Dan dia katakan kasih itu tidak. Apa yang kasih tidak melakukan? 7 juga. Jadi semuanya 14. Dari sini saya percaya kita tahu bahwa orang-orang Korintus dia memerlukan ini. Dan mereka tahu apa yang Paulus katakan itu mereka tidak ada. Contohnya kasih itu sabar. Adakah mereka sabar? Tidak. Sampai yang mau tunggu sama-sama makan pun tak boleh. Ada yang mau makan dulu. Kurang sabarnya. Murah hati, mana murah hati? Ada yang buat salah, langsung bawa ke bima. Baik dia dihakimi di tempat pasar itu, supaya orang tahu apa yang dilakukan oleh saudaraku ini. Nak murah hati. Dia tidak cemburu. Ini orang Korintus kuat cemburu tu. Kenapa dia ada, saya tidak ada? Kenapa dia punya karunia tu lebih kuat daripada saya punya? Kan? Okay. Mereka tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Wah, Korintus sama juga. Ada satu ayat bilang, pengetahuan tu memegahkan diri. Hanya kasih yang membina. Mereka gunakan pengetahuan tu mengatakan, masih ingat, kenapa kau makan ni? Kita tahu tu, apa siapa makanan saja kami makan tidak akan dicemari. Mereka memandang rendah kepada orang yang tidak tahu. Banyak. Semua ini saya percaya cukup untuk orang-orang Korintus. Adakah definisi kasih ini boleh lanjut lebih daripada 14? Pasti. Terutama kepada hari ini. Konteksnya sudah berubah. Kebudayaan sudah berubah. Cara kita tunjukkan kasih pun sudah berubah. Okay? Tapi untuk orang Korintus, 14 itu cukup sudah.
Dan kita harus tahu, dari definisi ini kita boleh lihat bahwa kasih itu adalah contagious, merebak. Dia dapat merebak seperti COVID-19. Kau bawa satu masuk, langsung jadi kluster. Waktu saya berada di Tawau, sebenarnya tidak seperti yang kita dengar. Macam red zone, zone merah itu kalau sampai Tawau takut tu. Macam mungkin sudah tutup semua, mana ada. Macam biasa saja, Pak. Macam kau jalan di Lidu saja. Yang bahaya adalah tempat-tempat lock up itu. Orang yang pernah main di padang main bola itu. Orang yang pernah menghadiri di perkahwinan itu. Memang sekarang ada 5,000 case lagi. Masih kita tunggu. Positif kan negatif? Ya, kasih begitulah. Kalau bawa satu yang tidak baik, dia merebak. Dan menghancurkan masyarakat itu. Sampai orang bilang red zone. Kalau kau membawa sesuatu yang baik, dia akan memutuskan apa yang tidak baik. Itu apa? Chain. COVID-19 itu. Jadi kalau kasih itu yang kita lihat, dia boleh merebak, kita bawa sejak apa yang baik dalam masyarakat ini. Dari 14 ini cukup. Tak perlu kau cari yang lain dulu. Cari 14 ini. Dari 14 ini, apa yang kamu paling baik? Mungkin kau bilang, oh, aku cukup murah hati. Bawa itu. Bawa itu ke gereja. Supaya kamu merebak virus, baiklah. Murah hati itu. Kau bawa satu kasih yang mempunyai murah hati itu, kau duduk di sini, kau merebak, semua orang akan menjadi murah hati. Amin. Mungkin ada yang satu, mungkin kau bilang, oh aku cukup sabar, puji Tuhan, kau bawa itu. Tapi apa yang tidak baik, kau tidak cukup baik. Seperti mungkin kau bilang, oh aku masih cemburu, bang. Jangan bawa. Simpan di rumah. Jangan bawa ke gereja. Jangan bawa ke masyarakat ini. Kau simpan saja di rumah. Dan minta Roh Kudus supaya Roh Kudus mengubah kamu. Dan kamu lepas bertobat, lepas Roh Kudus ambil kesombongan itu, baru kau datang ke gereja. Kau bawa sejak apa yang baik. Dan merebak di sini. Seluruh tubuh Kristus akan dibina mengikut kasih itu. Amin. Jadi saya percaya di antara kita termasuk saya, kita ada juga yang kelemahannya. Dulu mungkin saya yang paling lemah ada di sini adalah tidak cukup sabar. Kalau main bola tu saya mesti mau lihat keputusannya. Aku tidak boleh sabar sampai minit terakhir. Aku mau lihat keputusannya dari mula. Itulah saya tidak suka main catur Cina itu. Itu catur Cina ya, yang kereta kuda semua itu kan. Aku dah suka main. Kau pergi Lidu di tepi KFC itu, kau cuba pergi tengok dia. Macam mana dia main catur Cina tu. Satu petang tu. Dia tunggu sana. Rokok lagi. Dia tunggu, kaki pun naik sudah. Nanti dia minum kopi, habis minum kopi, makan pau. Masih belum lagi. Aku tak boleh tu. Kalau saya main tu, saya tidak tahan. Kau sudah. Lepas dia jalan, aku tunggu lagi. Sudahlah. Aku suka main itu yang kapal terbang tu, bah. Kau buang tatu. Kau buang tatu itu, kalau 6, kau jalan 6. Dia satu pusingan saja, lepas tu masuk. Ting, habis. Selesai. Kalau kau suruh saya, catur Inggeris tu sama juga. Ada waktunya lagi. Dia dia tunggu. Wah, aku tak boleh. Aku main Monopoly pun aku mau cepat habis. Rekod paling best dalam Monopoly 10 pusingan. 3 orang tu pengklap. Ya. Itu yang saya mau. Kalau kau mau main 2 jam, 3 jam tu, sudahlah.
Tapi dengan bantuan Roh Kudus, saya telah bertobat. Roh Kudus yang telah menampakkan kesabaran itu kepada saya. Mungkin sekarang kalau kau suruh saya main catur Cina, mungkin saya boleh. Lebih baik daripada yang dulu lah. Ya, kalau kau lihat ada pertumbuhan begitu, bawa ke gereja. Bawa ke masyarakat ini. Yang belum ada itu simpan di rumah. Dan berdoa supaya Roh Kudus mengubah. Amin. Okey. Sebab kalau kita lihat di Galatia pasal 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 itu menjadi 1. Ini adalah apa? Roh, buah, Roh Kudus. Jadi sama juga. Karunia roh, Roh Kudus, kasih, dan di dalam paket ini pasti juga sesuatu yang menyambung adalah buah roh. Okay? Itulah sebab kalau tadi buah roh itu kamu lihat berbanding dengan kasih yang kita lihat daripada 1 Korintus hampir sama. Orang bilang mirip. Betul? Sebab datang daripada Roh Kudus yang sama. Jadi apa yang kita ada, kita puji Tuhan dan terus meminta Roh Kudus untuk bertambah banyak lagi. Apa yang kita kurang, berdoa kepada Roh Kudus juga. Tuhan, saya kurang sabar ni. Biar Roh Kudus yang akan mengubah kamu. Ya, sebab secara ketagingan tak ada. Cuba kau ikat dia, sama juga. Kesabarannya tetap tidak ada. Hanya Roh Kudus yang ubah. Betul? Kau cemburu tu macam mana? Macam mana kau mau ubah seorang cemburu tu? Kau buka otaknya, ambil cemburu tu, ada hati bukan otak, dari hati. Otak pula, dari hati. Kau buka hatinya, ini ada kelap sikit, kasih buang kecemburuan tu. Siapa yang dapat ubah? Roh Kudus. Amin. Ya. Jadi kita harus berdoa supaya kita akan kembalikan kasih yang sejati yang Tuhan mau, di mana hanya Roh Kudus saja yang dapat kembalikan definisi kasih yang sebenar itu. Ketiga, sifat kasih yang berkekalan. Sebab dari ayat 8 dia katakan kasih tidak berkesudahan. Dan dia teruskan 3 contoh yang lain di mana ada kesudahannya. Nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berakhir, pengetahuan akan lenyap. Okay? Sebab apa yang kita ada, bahasa roh kah, nubuatan kah, adapun pengetahuan kah, semuanya tidak sempurna. Apa yang kita ada masih macam sebahagian saja. Belum capai kesempurnaannya. Tapi waktu kesempurnaannya sudah ada, datang, itu saya percaya adalah waktu Yesus datang, semua akan berakhir. Masa kita mau bahasa roh lagi waktu kita jumpa dengan Yesus? Dah payahlah. Apa mau dinubuatkan? Mana ada dunia yang baru lagi? Sudah selesai. Sudah sempurna waktu itu. Kedua, dia pakai adalah tentang kanak-kanak. Di ayat 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku jadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sama juga. Waktu kita dalam pertumbuhan yang semula jadi, dalam umur ini, apa yang sudah berlepas, dia akan akhir. Kanak-kanak akan menjadi matang dan menjadi dewasa. Kita kalau sudah puas memegang permainan, dan waktu kita menjadi matang, kita harus buangkan permainan itu. Masa kalau jadi orang dewasa masih bawa kau punya permainan itu di jalan raya begitu. Bilakah kali terakhir kau lihat orang yang sudah matang tu, orang dewasa tu, dia ambil kereta tu, dia main-main di sana. Mana ada orang dewasa dia minum kopi O tu pakai botol susu. Kopi oping, mana ada? Waktu dewasa kau pegang cawan. Kalau masih anak. Kalau sudah dewasa, ini akan berlalu. Dan ketiga, dia katakan, kerana ayat 12, kerana sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka.
Mereka tahu tu. Sebab cermin yang mereka ada bukan seperti cermin yang kita ada hari ini. Cermin yang kita ada adanya hanya dicipta ataupun direka pada abad yang ke-13. Ini dulu-dulu. Apa yang mereka pakai? Gangsa. Satu keping gangsa mereka pergi ketuk-ketuk, mereka buat yang terbaik supaya dia ada refleksi dari gangsa itu. Kau boleh lihat tapi tidak kurang jelas, sama-sama dia kurang jelas. Okay? Jadi dalam kesempurnaan datang, waktu Yesus datang, waktu kita berdepan dengan Yesus, kita akan tahu apakah rupa kesempurnaan kita. Dan semua orang waktu berjumpa Yesus nanti adalah serupa dengan Yesus. Itulah kita ini murid kepada Tuhan Yesus. Makin kita ikut dia, makin kita menjadi lebih jelas, lebih sempurna, lebih mirip kepada Tuhan Yesus. Itu yang Paulus katakan. Semua akan berlalu. Tapi ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya adalah kasih. Saya percaya waktu itu kalau iman yang kita ada, waktu perjumpaan dengan Yesus, kita tidak perlu iman yang besar sudah. Sebab di surga sudah kan? Kamu mau iman kemana lagi? Sudah sampai sana. Harapan, apa yang kau harap lagi? Tak perlu kau harapkan ada wang kah, makanan kah, keputusan yang baik, semua dah ada. Di surga semua sudah habis. Tapi masih yang tinggal, yang paling besar adalah kasih. Kita masih gunakan kasih yang kita ada sekarang untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama di surga. Amin. Okay, itulah yang Paulus katakan di sini. Apa saja masih yang tinggal, yang paling besar, yang paling utama adalah kasih. Paulus mengatakan kepada mereka sebelum dia masuk ke pasal 14 adalah segala-galanya kalau kita tidak melibatkan kasih AKP ini, semuanya akan berakhir. Macam mana kita kuat khotbah pun, satu hari kita akan hilang suaranya. Satu hari mungkin saya tidak lagi benarat berdiri di sini untuk khotbah sudah. Ya. Macam mana kita iman kuatkah pindah gunung ini kah, pindah gunung itu kah, satu hari kita akan juga menjadi lemah. Waktunya sudah berusia. Macam mana? Okay. Jari pun dah ada kekuatan untuk angkat jari sudah. Okay. Jadi semuanya ini akan berakhir. Tapi kasih yang tidak ada perkesudahannya. Sebab di Efesus pasal 4 ayat 11, dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Karunia roh juga. Dari karunia roh ini memang dari Roh Kudus, tapi kalau tanpa kasih, tubuh ini tidak dapat dibina mengikut kehendak Tuhan. Hanya semua paketnya yang ada dan gunakan untuk membina tubuh ini, dia akan mencapai kedewasaan penuh. Dan akhirnya dia akan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Itulah saya tidak tahu kalau di bagian BM, adakah kadang-kadang ibu bapa kamu menegur kamu, dia guna ini, kalau haka, yung sim itu maksudnya kau buat kerja itu dengan hati, Pak. Saya rasa kalau ikut secara Alkitabiah itulah dengan kasih. Kan? Kau boleh suruh seorang untuk mop lantai, tapi dia mop sembarangan. Kau marah dia sudah mop, kau sudah saya mop lantai. Tapi kau tidak suruh saya mop baik-baik. Kalau tanpa kasih itu, kau suruh dia buang sampah, walaupun tong sampah itu 100 meter jauh dari rumah lu, kau masih dengar dia buang sampah. Dia mau kasih tahu kamu saya buang sampah, Pak. Dia tutup tong sampah itu, pang. Dia mau kasih isyarat kepada kamu. Kenapa aku lagi? Kenapa tiap-tiap kali aku yang buang sampah?
Bukan tiap-tiap kali, kebanyakannya saja. Kan? Kalau dada kasih itu dia mop lantai itu sembarangan lah. Dia cuci pinggan mangkuk. Kalau dada kasih jangan suruh dia cuci pinggan mangkuk tu. Puas kau mau beli pinggan mangkuk yang baru. Kalau dia dada kasih itu dia cuci, kau boleh dengar macam orkestra apa. Kinggang, triang. Pagi kau pergi cek ini losa, itu pengkak sana. Sudahlah. Ya, kau ketawa kan? Macam benar dengar kan? Oh, mungkin kau bilang, oi, lupanya itu juga berlaku di rumahku. Sebab tanpa kasih. Kalau kita simpan kasih AKP ini, kita boleh lihat nilai kasih itu akan bertambah. Kita tidak lagi buat sesuatu yang tidak bermakna, ataupun buat sesuatu yang tidak bernilai. Nilai kasih ini akan bertambah, seorang yang melayani dengan kasih, dia akan mencapai satu penerobosan. Dia tidak lagi buat kerja seperti tugas, ataupun tanggung jawab. Tapi dengan kasih dia akan buat lebih. Dia akan mungkin yang diperlukan hanya satu patu, tapi dia berjalan 2 matu. Dia buat sesuatu yang lebih daripada apa yang diminta. Sebab kenapa? Kasihnya. Nilai kasih itu telah bertambah mengikut piawainya Tuhan. Dan kalau seorang dia tahu definisi kasih yang sebenar, dia akan bawa apa yang dapat merebak di sini dengan baik. Apa yang tidak bagus itu simpan di rumah dulu. Dan minta Roh Kudus yang bantu. Nak ubah. Dan dengan itu kita boleh lihat, kasih yang tidak berkesudahan itu, dia akan berlanjut. Sampainya kita semua, sebab dalam kasih yang demikian, kita akan mencapai satu kedewasaan yang penuh. Amin. Kemarin saya baru kembali dari Tawau. Pergi mengundi. Resiko tinggi juga. Sebab Tawau kan zon merah. Kemarin lepas tahu keputusan yang tidak rasmi, walaupun sekarang sudah rasmi, anakku pun kecewa juga. Sebab dia dengar dari bapak mamaknya, dia tahu apa yang kita sokong. Kau tahu juga apa yang saya sokong lah. Anakku kecewa, dia tanya saya, waktu makan tu dia tanya saya satu soalan. Berbaloi ke Pak? Sebab saya tidak naik kapal terbang. Takut merebak kan. Saya pergi tidak apa. Balik tu saya tidak tahu saya ikut siapa yang berada di kapal terbang tu. Jadi saya pilih untuk membantu ke sana. Walaupun ada kawan-kawan mau ikut, saudara pun mau ikut, saya tidak mau. So kalau kau ikut saya mau pakai mask. Bayangkan 10 jam saya pakai mask tu, sesak nafas sudah. Aku pilih satu orang supaya saya pastikan saya tidak merebak kepada siapa dan siapa pun tidak akan menjangkit saya. Saya satu orang saya di kereta. Hampir 10 jam ke sana, 9,5 jam kembali ke sini. Saya sampai sana, tidur di rumah kakakku. Kakakku saya pun tidak sentuh. Salam pun tidak ada. Bangun tu awal pagi langsung pergi undi. Lepas undi pulang sudah. Saya makan pun di kereta. Waktu saya hantar pergi PCC, saya bilang saya di Telupit. Mereka kasih gambar bilang, Reverend kau pergi restoran ini makan. Ini restoran enak tu. Saya bilang saya makan tapau di kereta. Sebab saya pastikan saya tidak dijangkit, Pak. Ketakutan yang begitu. Jadi anakku tanya, berbaloi kah? Berbaloi. Walaupun keputusan itu tidak memihak lah. Tapi berbaloi. Sebab apa? Kasih itu. Kalau saya tambah kasih itu bukan saya mau balik, pedulilah. Akhirnya sama juga. Tapi saya tidak tahu tuh akhirnya macam mana tuh. Walaupun Tawau sekarang majoritinya 11,000. Kalau saya tidak balik tetap menang, Pak. Tapi sebab kasih itu. Kasih yang kita tunjukkan kepada Tuhan, sama juga kasih kita yang harusnya tunjukkan kepada sesama. Kasih yang demikian kalau kita tunjukkan di masyarakat ini akan bertambah baik. Amin. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan
dan minta kepada Tuhan supaya Tuhan dapat mengubah kita. Tambahkan nilai kasih itu. Betulkan definisi kasih itu. Supaya kita akan terus mempraktikkan kasihnya AKP itu sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas berkat-Mu di mana kami dapat mengalami kasih-Mu, yang di mana Engkau telah tunjukkan kepada kami sewaktunya kami masih berdosa. Dengan mengkaruniakan anak-Mu Yesus Kristus mati untuk kami, dan hari ini kami percaya kepada Dia, kami mempunyai hidup yang kekal. Ajarlah kami Tuhan dan terus ubahkan kami, supaya apa yang kurang akan bertambah baik, supaya kami apa yang kami melepaskan di sini, kasih yang sebenar itu, kasih AKP itu, kepada sesama dan kepada masyarakat ini. Inilah doa kami Tuhan, bantuilah kami dan melalui Roh Kudus-Mu kami percaya apa yang mustahil akan menjadi sesuatu yang akan terjadi. Dan serahkan semua ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Marilah kita bersama-sama berdiri untuk pengakuan iman Yasin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus. Dia dilahirkan oleh anak Maria dan menjadi manusia. Karena kita dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dibuat dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi, baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang dari Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak. Dia dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus dan daripada rasul-rasul itu. Saya mengaku bersatu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Silakan duduk. Kita mengucapkan selamat datang sekali lagi ke kebaktian BM pada hari ini. Saya kurang pasti adakah di antara kita ini ada yang kali pertama kamu beribadah di sini? Ada? Kalau ada sila lampaikan tangan. Tidak ada? Okey. Now, saya mau undang anda dan supaya kamu dapat menjemput lebih ramai lagi untuk datang beribadah. Amin. Okey. Supaya kita tahu bahawa tempat ini sangat selamat. Okay. Lebih baik kalau datang untuk beribadah di sini bagi mereka yang boleh. Okay. Ini sebab kadang-kadang mungkin internet seperti kemarin semalam internet tidak bagus, kita gagal memberikan kelancaran dalam secara langsung itu. Okay. Jadi kalau kita berada sini kan bagus. Amin. Tidak ada halangannya. Jadi kita mau terus mencari dan undang kembali supaya mereka mendorong mereka supaya kembali dapat beribadah bersama-sama di sini. Amin. Nah, ada beberapa pengumuman yang kita harus perhatikan. Pertama, pembukaan semula pelayanan muda-mudi itunya minggu depan, ya, Ahad. Jadi dia akan bermula pada jam 2 hingga jam 3.30. Jadi lepas ibadah mungkin ada sempat juga makan dan kembali untuk persekutuan muda-mudi BM, ya. Jadi bagi anda yang ada remaja yang di mana mungkin sudah begitu lama ya mereka gunakan Zoom ke apakah, ya, sekarang dapat kembali.
secara fisikal. Maksudnya mereka akan bertemu di Dewan, SOP yang sama. Apa yang ada di sini sama juga di sana. Kita akan pastikan mereka tidak mengingkari SOP. Ya. Jadi selamat juga untuk mereka untuk kembali dalam pelayanan muda-mudi ini. Amin. Nah, untuk pembaptisan, bagi mungkin yang di sini sudah anda boleh dengar, dan juga bagi mereka yang berada di rumah, sila perhatikan pengumuman ini, di mana kebaktian pembaptisan akan diadakan pada tanggal 25 Oktober, Ahad. Okay. Jadi bagi anda yang mau dibaptiskan, baik anak-anak, bayi kah, ataupun yang sudah selesai kelas-kelas pembaptisan itu, sila hantarkan borang anda yang lengkap sebelum tanggal 18 Oktober. Okay, borang-borang boleh ditapati di belakang, dan kita akan memastikan bahwa dalam pembaptisan itu pun ada SOP-nya. Dia tidak akan seperti yang dulu semua pakai air yang sama. Dia ada SOP-nya juga. Jadi selamat juga, ya. Jadi pastikan bagi anda yang mau dibaptiskan, sila hantar borang itu secepat yang mungkin. Bagi mereka yang berada di rumah, yang anda tahu mungkin ada bayi kah, ataupun yang sudah ikut kelas yang belum dibaptis, mungkin dari muda-mudi dan sebagainya, mendorong mereka dan memberitahu mereka, mungkin kamu harus ambil satu borang untuk mereka supaya mereka dapat isi ataupun isi bagi pihak mereka dan hantar kembali. Jadi pembaptisannya akan berlangsung pada tanggal 25 Oktober. Amin. Nah, mungkin bagi anda yang ada hati mau ikut bersama-sama dalam pelayanan kuih bulan, petang ni kita akan keluar untuk hantar wisara-wisara di kawasan ini. Nanti hari Rabu kita akan hantar kuih bulan ini yang dibuat oleh jemaat-jemaat sendiri. Mereka telah membuat lebih daripada 1070 lebih. 538 kotak. Satu kotak ada 2 biji dan dibuat oleh jemaat sendiri. Kita akan hantar hari Rabu jam 7 pagi ke Lidu, Pasar Lidu, untuk semua penjual-penjual di sana. Jam 8 malam hari Rabu kita akan hantar ke kawasan perumahan di sini. Jadi bagi anda mungkin kamu merasa, bolehkah saya menyertai? Boleh. Ini bukan had untuk orang Cina saja. Tapi kalau kamu datang bersama-sama, kita gunakan kasih yang sama untuk memberkati kawasan ini. Saya rasa akan membawa keceriaan kepada kawasan ini. Selama ini sebab lockdown ke MCO ke, semua orang tutup pagar, ada yang sembunyi di rumah. Ini waktunya kita mau menceriakan kawasan ini. Amin. Kalau anda mau ikut, boleh. Petang ni jam 4 kita akan hantar wisara. Pagi nanti hari Rabu jam 7 pagi hantar kuih bulan ke Lidu, Pasar Lidu, dan jam 8 malam akan menghantar kuih bulan di kawasan ini. Amin. Yang lain sila perhatikan di bulletin anda. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari saya ajak berdoa di dalam doa syafaat, apapun berat di dalam situasi keadaan ini, karena begitulah dalam keadaan kita setiap manusia. Jadi kita harus serahkan perkara ini ke dalam tangan Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada sore hari ini yang indah Engkau berikan kepada kami, untuk mendengarkan dengan segala sebuah kasih daripadamu dalam karunia yang kami sudah terima pada saat-saat ini. Semoga kami keluar di tempat ini menjadi bermakna, dan melalui dengan kasih kami boleh juga melakukan di mana saja kami berada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segala dengan pimpinan-Mu di dalam kebaktian kami pada sore hari ini ya Bapa. Semoga di dalam firman-Mu mengambil bagian di dalam setiap dengan iman-iman kami pada kami hadir semua yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, pada saat ini juga ya Bapa, kami kembali bersyukur, kami memuji dan bersyukur kepadamu Tuhan, karena
kebesaran-Mu sehingga kami boleh menggantung kepada-Mu sepenuhnya. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau senantiasa menyertai kami. Kami berdoa di dalam gereja ini untuk semua pelayanan kanak-kanak BM, bahasa Cina, bahasa Inggris, ketika mereka membuka semula pelayanan sekolah minggu di gereja agar mendapat sambutan yang menggalakkan daripada ibu bapa dan kanak-kanak. Kami berdoa untuk penjangkauan luar sempena perayaan Kue Bulan pada 30 September agar mendapat sambutan, menggalakkan daripada jemaat Cina untuk menjangkau orang-orang yang tinggal di taman perumahan berhampiran gereja Good Samaritan. Kami berdoa agar Tuhan membuka peluang berkongsi berita baik Injil serta diberi cuaca yang baik. Kami berdoa untuk modal pelayanan praktikal untuk jemaah bahasa Inggris. Bagaimana mengetahui kehendak Allah yang diadakan pada 20 September kali ini, kami berdoa untuk Kenencin agar diberi hikmat Tuhan untuk mengajar dan semua peserta akan diberkati melalui kursus ini. Kami berdoa juga di OSIS untuk semua gereja di seluruh diosis ketika mereka membuka gereja untuk warga emas berumur 70 ke atas dan kanak-kanak 12 hingga 4 tahun untuk datang beribadah di gereja. Kami berdoa agar para patri dan pastor diberi hikmat untuk menyelenggarakan dengan baik sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Kami berdoa di dalam sabak ini, kami bersyukur dan memuji-Mu Tuhan untuk kerajaan baru yang ditetapkan Tuhan menurut kehendak-Mu. Kami berdoa agar ketua menteri baru dan mereka yang berada dalam kerajaan negeri yang baru agar dapat bekerja sama untuk kebaikan bersama demi kepentingan negeri dan negara kami. Kami berdoa agar pihak Kementerian Kesehatan Malaysia diberi kebijaksanaan dan kuasa untuk memeriksa dan mengawal penyebaran pandemik COVID-19. Semoga Tuhan mendengarkan dengan segala permohonan kami di dalam doa-doa ini akan dijauhkan dengan segala halangan dan rintangan di dalam kehidupan kami masing-masing buat bagi kami anak-anak-Mu di dalam sabak ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah memberi kami waktu dan peluang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan bercampur tangan kepada umat-umat-Mu yang memerlukan dengan kasih-Mu. Akan kami bersama-sama menikmati seterusnya atas dengan karunia-Mu ya Bapa. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau buat saudara-saudara kami yang di luar sana Tuhan. Agar saudara-saudara kami dapat memikirkan di dalam sebuah kasih di dalam hidupnya akan dia kembali. Kami duduk, datang memuliakan nama-Mu dan datang merendahkan diri di hadapan-Mu pada masa-masa akan datang. Tuhan, kami rindu Tuhan untuk bangku-bangku kosong di dalam bangunan-Mu ini, dalam Good Samaritan ini, akan menjadi dipenuhkan dengan kuasa-kuasa Roh Kudus-Mu menjamah kepada jemaat-Mu yang di luar sana,
akan dia kembali juga mengingatkan dengan sebuah kasih di dalam hidupnya. Akan kami datang bersama merendahkan diri di hadapan Engkau, kiranya Engkau Tuhan membuka dengan hati dan memberi dengan kekuatan dan iman kepada mereka. Tuhan, inilah doa kami pada sore hari ini ya Bapa, melalui dengan kasih-Mu. Kita bersama katakan, amin. Kita berlutut untuk mengakui dosa kita. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita daripada dosa. Untuk menjadi pengantara kita di surga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman. Dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Sama-sama Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami yang di surga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia. Baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Sekarang kerana kita telah diberdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan peadalan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Beserta kami juga. Mari kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Damai. Seperti biasa dan dorongannya kepada kita semua, persembahan yang kita akan lakukan adalah di dua peti ataupun kotak yang telah disediakan, satu di depan, satu di belakang, di sini, satu yang di belakang sana. Di mana kalau anda masuk, kamu boleh simpankan persembahan itu, ataupun waktu dan nanti dalam perjamuan kudus, sebelum anda naik ke depan, kamu juga boleh melakukan persembahan itu. Amin. Mari kita teruskan dalam perjamuan kudus ini. Saudara-saudariku, angkatlah hatimu. Kami mengangkatnya kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah patut untuk memberi syukur dan pujian kepada Dia. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya, dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus, tiga oknum sama keagungan dan terbagi kemuliaannya bagi Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu, kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana pagi yang maha tinggi. Saya mencuba ada duduk dan mari kita siapkan hati untuk jamuan kudus. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami yang di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ, Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami.
Dia telah menentukan di dalam Injil-Nya, memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, melalui peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapatkan bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-murid-Nya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Sama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh karena kita mendapat bagian dari satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah kita bersukacita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati, terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Biarlah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal.
Mari kita berdoa seperti yang diajar penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani yang sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan gunakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saya menjemput anda berdiri bersama-sama. Mari kita terima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Sama-sama kita katakan, dalam nama Kristus. Amin. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Mari kita bangkit syukur